Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husniar, Stambuk 083 2018 0113, kelas C3. Sejarah ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan dalam bahasa Inggris disebut institusionalisme, merupakan sebuah paham atau pemahaman ekonomi yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan 1930-an. Pemahaman ini memandang ekonomi kelembagaan sebagai perluasan sekaligus upaya perlawanan dari dan terhadap ilmu ekonomi neoklasik. Mazhab ekonomi kelembagaan juga mempercayai bahwa institusi atau organisasi ekonomi menjadi salah satu bagian dari proses perluasan dari pengembangan kebudayaan. Dalam pemahaman ekonomi kelembagaan, pasar digambarkan sebagai tempat di mana terjadinya interaksi kompleks yang melibatkan berbagai institusi atau lembaga, baik formal maupun non-formal, seperti individu, perusahaan atau swasta, pemerintah pusat, norma sosial, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi transaksi yang terjadi dalam pasar bukan hanya dilihat sebagai kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Namun ada hal lain yang lebih kompleks, bahkan dalam diri si penjual maupun pembeli sendiri. Ilmu ekonomi kelembagaan sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga muncul istilah ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan lama lahir dari pemikiran seseorang yang bernama Thorstein Veblen. Beliau merupakan ekonom sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori ekonomi klasik atau neoklasik yang cenderung statis. Beliau berpikir bahwa manusia sebagai pembuat keputusan dalam ekonomi, juga motif ekonomi yang melatar belakangi setiap kegiatan adalah tidak sepenuhnya benar. Sebagai sosiolog, ia justru berpikir bahwa manusialah yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti adat istiadat dan lembaga-lembaga tertentu. Veblen juga tidak menyetujui asumsi dasar ekonomi klasik atau neoklasik yang menyatakan bahwa setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung rugi. Dan yang kedua, manusia selalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi. Dan private property right merupakan sebuah keharusan. Dan teori ekonomi klasik rupanya mengabaikan faktor-faktor lain seperti sejarah, sosial, kelembagaan dalam membangun strukturnya. Pemikiran ekonomi. Charles de Evenan 1656 sampai 1714 menyatakan bahwa kekayaan dalam bentuk uang hanyalah kekayaan mati. Oleh karena itu, harus diperbesar tingkat konsumsi masyarakat, terutama untuk barang mewah yang diproduksi di dalam negeri. Menurut John Locke 1632 sampai 1704 mengemukakan bahwa yang harus diperhatikan bukan hanya jumlah uang yang beredar, tetapi juga cepatnya uang beredar. Dalam hal ini, kecepatan berputar daripada uang tidaklah sama untuk semua subjek ekonomi. Jadi menurut pemikiran menurut pendapat tentang pemikiran ekonomi, menurut saya, uang tidak menentukan kekayaan karena yang terpenting yaitu seberapa besar atau banyak barang yang diproduksi di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.